Kalau Anda terima urapan dari Tuhan, manifestasi urapan yang ketiga, ada pertolongan ilahi. Oke, ya kita baca kisah para rasul 26 ayat yang ke-21. Kita mulai ayat yang ke-21. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Ini perkataan Rasul Paulus. Dia bersaksi, dia memberitakan Injil. Terus kemudian di dalam pelayanannya ada kuasa, ada mujizat yang terjadi. Tapi tetap dari pihak kegelapan itu merintangi. Bahkan mencoba untuk apa? Membunuh. Mencoba untuk menghentikan. Tetap ada ancaman. Nah mari kita lihat ayat berikutnya. Tetapi, wow, saya percaya ada tetapi itu dalam hidup saudara. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang. Wow. Jadi Paulus ngomong dalam hidupnya ada pertolongan ilahi. Harusnya mati, tapi karena ada pertolongan ilahi, dia tetap hidup. Terjadi itu berulang kali dalam hidup Rasul Paulus. Dia mengalami kapal karam, harusnya mati. Tapi karena ditolong, dia selamat. Dia dilempari batu sampai mati, dia dipukuli. Sampai orang yang memukuli ngelihat, wah ini sudah mati ini. Terus ditinggal. Tapi oleh pertolongan ilahi, ya tiba-tiba beberapa jam kemudian, dia bangkit berdiri kayak nggak ngapa-ngapain, sehat begitu saja. Ada pertolongan ilahi. Paulus di penjara, tapi oleh pertolongan ilahi dia mengalami kelepasan. Jadi karena ada pertolongan ilahi, dia diluputkan, dia diselamatkan. Saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda terima urapan Tuhan dalam hidup saudara, Anda akan menikmati pertolongan ilahi. Harusnya anakmu celaka, tapi karena engkau mengerjakan mandat apostolik, engkau dipakai Tuhan jadi saksi. Ada pertolongan ilahi Tuhan atas keluarga saudara. Ada pertolongan ilahi saudara Tuhan atas kehidupan saudara. Jadi kalau saudara dipakai oleh Tuhan, jadi alat Tuhan, selamat Tuhan bisa pakai hidup kita, selamat Tuhan berkenan memakai kita. Dan waktu kita masih ada, Tuhan belum mau memanggil kita. Saya mau ngomong, mau bahaya apapun, mau penyakit apapun, mau ancaman apapun, tidak diizinkan mencelakakan kita. Ada pertolongan ilahi Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini jangan takut dengan resesi ekonomi, dengan krisis. Secara manusia banyak orang sedang ketakutan luar biasa. Tapi saudara dan saya tegakkan kepala saudara. Hadapi dengan iman. Kenapa? Bukan karena kita sombong. Tapi karena kita tahu ada tangan yang tak terlihat oleh mata. Tapi siap bekerja untuk menolong hidup kita. Untuk menyelamatkan kita. Untuk meluputkan kita. Sehingga saudara dan saya terpelihara hidup kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau Anda terima urapan Tuhan, Anda akan hidup, Anda akan menikmati tuntunan ilahi dari Tuhan. Ini yang dialami Rasul Paulus. Dalam pelayanannya, karena dia mengerjakan pekerjaan Tuhan, dia mengerjakan mandat yang Tuhan berikan, Tuhan tidak biarkan saja. Tapi Tuhan berikan kepekaan ilahi yang lebih, sehingga dia bisa menangkap sinyal-sinyal tuntunan ilahi dari Tuhan. Dia ngerti apa yang harus dia katakan. Dia ngerti di daerah itu apa yang harus dia lakukan. Dia ngerti, saudaraku, ya kemana dia harus melangkah. Suatu kali dia sedang berencana, Rasul Paulus punya rencana untuk memberitakan Injil di daerah Bitinia. Tapi dia mau masuk terus ke sana, gak bisa terus, gak tembus terus. Ya mungkin dia berdoa, mungkin dia berjuang, mungkin dia berusaha. Tapi tiba-tiba malam itu Tuhan ngasih penglihatan. Dalam mimpinya dia dapat penglihatan. Ada orang Makedonia yang melambek-lambekkan tangan, memanggil minta tolong sama Rasul Paulus. Ketika dia bangun, dia menyadari dan dia ngambil kesimpulan. Ini Tuhan sengaja mengizinkan pintu ke Bitinia ditutup
supaya kami memberitakan Injil di Makedonia. Dan di situ dia melangkah, dia pindah, dia rubah perjalanannya. Dia pergi ke Makedonia, dia beritakan Injil di Makedonia. Anda tahu gak, Makedonia sekarang kita sebut benua Eropa, satu daerah di benua Eropa. Jadi dimulai dari penglihatan tuntunan ilahi itu, Paulus mulai berangkat dan memberitakan Injil di benua Eropa. Dalam beberapa waktu saja, satu benua ditaklukkan, bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Breakthrough-nya besar. Kalau Anda melangkah dengan pikiran saudara sendiri mungkin hebat. Tapi kalau saudara melangkah dengan tuntunan ilahi dari Tuhan yang tidak terpikirkan oleh pikiran kita, yang skalanya jauh melampaui kemampuan kita, itu Tuhan nyatakan. Dalam bisnis juga sama. Dalam pekerjaan juga sama. Dalam keuangan juga sama. Kita manusia mereka-rekakan jalan kita. Kita manusia merencanakan yang kita mau lakukan. Saudara dan saya belajar, kita ngerti, oh kita harusnya begini, begitu, dan lain sebagainya. Kita lakukan bagian kita. Tapi lebih dari semuanya itu belajar seperti Rasul Paulus, peka terhadap tuntunan Tuhan. Karena rencana kita terbatas. Kalau kita ngomong setahun yang lalu, siapa yang akan nyangka 2020 pandemi melanda dunia. Itu mau orang sepinter apapun di dunia, ya, mau ahli seperti apapun, rencananya salah semua. Anda mau belajar dari motivator terhebat di dunia, dari perusahaan terhebat di dunia, ya mereka buat rencana tahun 2020, keliru semua. Saya mau ngomong sama saudara, manusia terbatas, tapi Tuhan yang kita sembah tidak terbatas. Bahkan di masa krisis ini, kalau saudara ngikuti tuntunan ilahi dari Tuhan, dunia boleh krisis, dunia boleh dalam kegelapan, tapi Anda dan saya ada terang. Kemuliaan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada breakthrough yang besar yang akan terjadi di dalam hidup kita.